Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lia Mulyaningsih, kelas A31 dengan mata kuliah Pendidikan PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah. Kali ini kita akan membahas materi PKBM. Apa itu PKBM? Adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ini adalah merupakan suatu institusi berbasis masyarakat. PKBM didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga PKBM merupakan inisiatif masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Fungsi dari PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah adalah memberdayakan masyarakat agar memiliki peluang untuk belajar agama tentang apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada. Lalu meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat dan pengembangan dan pertumbuhan keagamaan masyarakat. Jenis-jenis kegiatan PKBM yaitu pendidikan massa, pendidikan orang dewasa, pendidikan perluasan, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, dan pendidikan penyuluhan. Kita coba uraikan pendidikan massa, yaitu bentuk pendidikan menyasar sejumlah besar masyarakat secara luas dan bersifat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk agama, sosial, dan budaya. Lalu pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa ini ditujukan untuk orang dewasa. Tujuannya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Pendidikan orang dewasa ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu pendidikan perluasan, yaitu pendidikan ini diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan formal atau yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dengan demikian, pendidikan perluasan bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan, mempercepat pemerataan pendidikan, dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat secara luas untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pendidikan untuk membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, serta karakter mereka agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi warga negara yang produktif. Yang terakhir yaitu pendidikan penyuluhan. Pendidikan penyuluhan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau keterampilan kepada masyarakat atau kelompok tertentu agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Penyuluhannya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan pendidikan lainnya. Lalu kita beranjak ke manajemen PKBM. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh PKBM minimal 3 jenis bidang yang berbeda, memiliki TBM atau perpustakaan, mempunyai silabus setiap jenis program untuk memenuhi standar minimal pengelolaan PKBM. Maka diperlukan pengelola PKBM yang memiliki kemampuan marginal dalam mengelola program PKBM dengan baik dalam upaya untuk terakreditasinya program dan berdampak pada akreditasinya lembaga PKBM yang dikelola. Dalam penyelenggaraan pendidikan, fungsi-fungsi manajemen meliputi identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi, serta rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Kita uraikan satu persatu, yaitu identifikasi. Identifikasi itu mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dana belajar, tempat belajar, waktu belajar, dan hal-hal yang mendukung terselenggaranya belajar, program pembelajaran. Lalu perencanaan. Menurut standar minimal manajemen pusat, kegiatan belajar masyarakat SMMPKBM, perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pendataan umum, masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya, menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang, yaitu layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan peningkatan mutu pendidikan. Lalu pengorganisasian merupakan kegiatan penyiapan dan menggerakkan sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntunan program kegiatan, menata pelaksanaan program kegiatan dan tenaga pendidikan. Lalu pelaksanaan tentunya di bidang pendidikan, yaitu memotivasi warga belajar, mengadakan atau mengembangkan bahan ajar bagi warga belajar bahan mengajar pokok bagi tutor dan narasumber. Lalu melaksanakan proses belajar mengajar, berpartisipasi aktif warga, menilai proses dan hasil kegiatan belajar mengajar secara berkala. Lalu selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan sudah, pengorganisasian sudah, serta evaluasi. Nah, evaluasi ini proses menilai dan mengukur keberhasilan atau pencapaian dari kegiatan program atau proses yang sedang berlangsung. Dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, evaluasi dilakukan secara berkala atau menilai proses belajar mengajar, hasil dari kegiatan belajar, serta efektivitas program secara umum. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui keberhasilan, menemukan kelemahan, dan memberikan masukan sebagai dasar perbaikan atau pengembangan program ke depan agar lebih sesuai dengan sasaran dan kebutuhan peserta didik. Terakhir yaitu rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Rencana kerja ini adalah langkah-langkah konkret yang disusun setelah proses evaluasi untuk menentukan tindakan yang harus diambil
guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keberhasilan program atau kegiatan RKTL, berfungsi sebagai panduan dalam implementasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan agar program pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua selaku tenaga pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.